Ketika Rasulullah diminta oleh orang-orang Asy'ari agar memasukkan mereka ke dalam pasukan perang Tabuk, Rasulullah yang pada saat itu terkuras emosi, energinya, Rasulullah pun terbawa emosi, marah. Sehingga beliau sampai bersumpah tidak mau membawa orang-orang Asy'ari ini. Rasulullah sampai mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku tidak akan membawa kalian dengan kendaraan apapun." Artinya memang aku tidak punya apa-apa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Yodvet yang dirahmati Allah, kembali lagi kita di program Lukisan Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen kembali lagi berbicara, mencoba untuk menggali, memahami, serta mendapatkan tuntunan petunjuk bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu akhlak tentu sebuah pembahasan menarik yang kita butuhkan, sangat sangat kita butuhkan hari ini, dan model terbaiknya pun sangat dekat dengan kita, yaitu Rasulullah. Kali ini yang mungkin akan kita bahas, saya akan mencoba memulainya dengan, pernah nggak sih Rasulullah itu marah? Dan kalau misalnya pernah, bagaimana reaksi orang yang pernah dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Eh, Ceritanya akan kita mulai dengan latar belakangnya gitu ya. Artinya ada sebuah ceritanya gitu. Ini berkaitan dengan para sahabat yang bisa dikatakan atau bisa disebut dengan sahabat-sahabat al-Asy'ariyun atau orang-orang Asy'ari. Jadi singkat cerita ini ya, ada apa namanya, ada beberapa sahabat yang memang mereka berhijrah bukan dari Mekah, karena yang hijrah itu bukan hanya dari Mekah, dari luar Madinah yang pindah ke Madinah itu namanya mereka muhajirin. Nah, salah satu rombongan yang hijrah ke Madinah di kalangan para sahabat itu ada dari kalangan eh, suku atau kelompok Asy'ari yang mereka ini asalnya dari Yaman. Nah, orang-orang Asy'ari ini kurang lebih mungkin jumlahnya ada 50-an lah pada saat itu, datang ke Madinah dan kemudian hijrah ke Madinah, menetap di Madinah. Nah, orang-orang Asy'ari ini memang dikenal sebagai orang-orang yang eh, baik gitu ya, punya kemuliaan, bahkan dikenal sebagai orang-orang yang tekun beribadah, menjalankan berbagai ketaatan gitu ya. Mereka juga dikenal, rumah-rumah mereka itu mudah dikenali justru di malam hari. Dalam arti, karena mereka di malam hari itu punya kebiasaan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kemudian kalau kita mendengar atau melewati rumah, kok ada suara lantunan ayat Al-Quran, itu bisa jadi atau kemungkinan besar itu adalah rumah orang-orang Asy'ari. Nah, itu kebiasaan yang mereka miliki gitu. Selain mereka juga punya sifat karakter, jiwa kesatria yang tinggi, kemudian mereka juga punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Mereka punya kebiasaan ketika di antara mereka itu mengalami kesulitan, kesulitan harta, kesulitan makanan gitu ya. Mereka punya inisiatif yang bagus banget. Mungkin bisa kita contoh pada hari ini, yaitu mereka nanti akan mengumpulkan harta atau makanan yang mereka miliki dalam sebuah wadah gitu ya. Setelah dikumpulkan baru dibagi secara rata. Wah, menarik tuh. Hari ini kita mungkin bisa mencontoh, meneladani cara-cara seperti itu, cara-cara kaum Asy'ari gitu ya. Nah, dan mereka punya kesabaran yang sangat tinggi juga untuk menghadapi kesulitan, menghadapi apa namanya, keterbatasan harta dan seterusnya. Nah, ini latar belakang orang-orang Asy'ari yang akan ada dalam cerita kita. Nah, suatu hari ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu menyeru semua orang untuk ikut dalam misi perang Tabuk ini, gitu ya. Termasuk orang-orang Asy'ari. Orang-orang Asy'ari ini pun datang kepada Rasulullah dengan kerinduan untuk berkontribusi dalam berjihad gitu ya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau agar mereka ini diikut sertakan dalam pasukan yang jalan ke Tabuk itu.
Tentu Tabuk jauh sekali ya, apa namanya, jaraknya dari Madinah ke arah utara jauh sekali. Mungkin, iya sangat jauh lah, entah apakah, saya yakin lebih dari 500 kilometer, mungkin 1.000 atau bahkan 2.000 lah begitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memang sedang, sibuk-sibuknya mempersiapkan pasukan dari perang Tabuk ini, gitu ya. Ketika orang-orang Asy'ari datang memohon Rasulullah agar mereka dimasukkan dalam pasukan perang Tabuk, bertepatanlah pada saat itu Rasulullah dalam keadaan marah. Marahnya bukan karena kaum Asy'ari gitu ya, tapi marah itu karena memang nampaknya Rasulullah, sedang sangat sibuk sekali, sedang terkuras, energi, emosinya untuk mempersiapkan perang Tabuk. Harus kita pahami dulu, perang Tabuk itu kalau dalam Al-Qur'an disebut dengan al-usrah, momen peristiwa atau perang atau pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah dalam kondisi yang sangat sulit, sangat sulit. Musim panas, panasnya sangat terik, jarak yang ditempuh jauh, pasukan yang dipersiapkan sangat besar, yang dihadapi negara adidaya yang pada saat itu ya negara adidaya nomor satu lah. Hari ini mungkin bahasa kan Amerika, kurang Amerikanya pada saat itu gitu. Artinya yang lawannya juga besar gitu ya. Plus pada saat itu menjelang di Madinah menjelang panen. Artinya nanti kalau pasukan ini akan berangkat, mereka akan melewatkan musim panen. Wah, sulit sekali. Harus bisa terbayang bagaimana sulitnya mempersiapkan itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sisi yang lain banyak, para sahabat yang memiliki keterbatasan harta. Termasuk orang-orang Asy'ari pada saat itu pun dalam kondisi yang terbatas, tidak memiliki, apa ya, tidak memiliki kendaraan lah untuk bisa ikut berangkat. Sementara Rasulullah pada dasarnya tidak memiliki APBN untuk bisa menyiapkan atau memfasilitasi. Sehingga setiap orang itu memang dituntut untuk menyiapkan atau membiayai dirinya sendiri, selain mempertaruhkan nyawanya, kan begitu. Nah, ketika Rasulullah diminta oleh orang-orang Asy'ari agar memasukkan mereka ke dalam pasukan perang Tabuk, Rasulullah yang pada saat itu terkuras emosi, energinya, Rasulullah pun terbawa emosi, marah. Sehingga beliau sampai bersumpah tidak mau membawa orang-orang Asy'ari ini. Rasulullah sampai mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidak akan membawa kalian dengan kendaraan apapun." Artinya memang aku tidak punya apa-apa. Tapi dengan bahasa yang marah gitu. Orang-orang Asy'ari ini pun akhirnya pergi, artinya kembali pulang dari sisi Rasulullah dengan kesedihan yang mendalam, dengan kesedihan mendalam. Tapi menariknya mereka ini, sedih, dalam arti, bukan dimarahi Rasulullah, tapi justru mereka sedih jangan-jangan mereka melakukan sebuah kesalahan sehingga Rasulullah enggan membawa mereka dalam pasukan itu. Nah, mereka sedih intinya. Tidak lama kemudian Bilal bin Rabah datang kepada orang-orang Asy'ari, memanggil mereka, meminta mereka datang kembali kepada Rasulullah. Ya sudah, senanglah mereka. Wah, ada apa nih? Kok kami dipanggil lagi? Datanglah mereka kepada Rasulullah. Kemudian ternyata di dekat atau dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 ekor unta yang besar, gemuk dan bagus. Dan kemudian Bilal menyerahkan 5 unta itu kepada orang-orang Asy'ari dan mengatakan apa? Sesungguhnya Rasulullah akan membawa kalian dengan unta-unta ini. Jadi kalian bisa ikut dalam pasukan perang Tabuk menggunakan 5 unta ini. Gitu. Baik. Nah, akhirnya mereka menerima. Tapi tak lama kemudian, ketika mereka sudah pergi dari hadapan Rasulullah gitu ya, mereka teringat, loh, bukankah tadi Rasulullah sudah bersumpah tidak akan membawa mereka, tidak akan membawa kita. Apakah Rasulullah ini lupa dengan sumpahnya? Artinya sumpah ini harus ditepati kan? Artinya ada konsekuensinya. Kalau Rasulullah lupa, berarti Rasulullah nanti terkena apa ibarat kata ya denda lah gitu, terkena hukuman karena telah apa namanya telah menyelisihi sumpahnya. Wah, berarti kita tidak boleh membiarkan Rasulullah lupa begitu saja.
Coba kita datangi Rasulullah, kita ingatkan, barangkali beliau lupa. Sebab kalau kita biarkan, sudahlah biarkan sajalah Rasulullah. Nah, nanti kita tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini. Ayo kita ingatkan, datanglah lagi mereka kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi telah bersumpah tidak mau membawa kami? Kok engkau sekarang memberikan kami unta menjadi kendaraan kami ini? Barangkali engkau lupa dengan sumpahmu ini. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memang sudah berbeda, sudah tidak marah, sudah ceria lagi, sudah terang lagi apa namanya wajah beliau, sudah ceria lah, tidak yang marah tadi gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Nggak ada masalah, karena yang kalau tadi aku bersumpah aku tidak akan membawa kalian, ini yang aku berikan kepada kalian, ini bukan aku yang memberi, artinya bukan aku yang memberikan unta ini kepada kalian, tapi Allah yang memberi ini, kan gitu. Dan perlu kalian ketahui demi Allah, aku ini insya Allah, kalau aku pernah bersumpah atau nanti kapanpun aku bersumpah sesuatu, tetapi kemudian aku melihat ada sesuatu yang lebih baik yang menyelisihi apa yang aku sumpahi tadi, aku pasti akan memilih hal yang lebih baik itu dan aku akan membayar kafarat gitu ya, denda tidak melaksanakan sumpahku. Artinya Rasulullah dengan lisannya memberikan pelajaran dan mendeklarasi bahwa sumpah itu sumpah, tapi kalau aku melihat ada yang lebih baik, aku akan melakukan hal yang lebih baik. Nah, akhirnya orang-orang Asy'ari pun tenang, mereka merasa nyaman dan mereka, ya tenanglah, berarti Rasulullah SAW memang, tidak ada masalah dengan kami, kami bisa melakukan perjalanan ikut dalam pasukan Tabuk ini dengan nyaman, gitu ya. Baik, singkat cerita atau selesai cerita kita di sini, tetapi kembali lagi seperti biasanya kita akan mencoba masuk ke kedalaman, setiap detail peristiwa ini, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, ibrah, hikmah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hadirin rahmatullah, kemarahan Rasulullah dalam peristiwa ini harus dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya manusiawi. Manusiawi nih, Rasulullah manusia kan, bukan malaikat. Berarti manusiawi juga apabila Rasulullah SAW marah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah pernah memerintahkan Rasulullah untuk mendeklarasikan kepada orang-orang yang didakwahi bahwa beliau itu adalah sekalipun beliau seorang Rasul, beliau juga adalah seorang manusia. Silakan cek dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, "Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang kau dakwahi, yang kau ajak, engkau seru ke dalam Islam. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Bukankah aku hanyalah seorang manusia yang menjadi rasul? Aku rasul, tetapi ya aku juga manusia, gitu. Artinya kalau beliau manusia, ya sangat wajar, sangat alami beliau mengalami gejolak emosi berupa kemarahan, gitu ya. Yang mana ini marahnya Rasulullah, eee eee, justru ada pelajaran penting. Ketika Rasulullah marah, itu ada pelajaran penting bagaimana kita mendapatkan keteladanan jika kita pun marah, kan begitu? Namanya manusia itu nggak mungkin lepas dari sifat-sifat manusianya. Salah satu sifat manusia marah, gitu. Ternyata kita punya teladan loh, kalau kita marah, itu ada teladannya, Rasulullah pun pernah marah, seperti apa? Begitu pula tadi kalau Rasulullah lupa, tadi kan Rasulullah lupa bahwa beliau tadi baru saja, apa namanya, katakan beliau lupa gitu, dalam kesempatan lain Rasul juga pernah lupa gitu, dalam sholat bahkan. Rasulullah pernah lupa, manusiawi, dan kita pun mendapatkan keteladanan, kalau suatu hari kita lupa apa yang harus kita lakukan, kalau kita marah apa yang harus kita lakukan dalam marah kita. Nah, jadi sifat manusiawi Rasulullah dalam kisah ini mungkin ada marah, ada lupa, justru menjadi pelajaran, menjadi hikmah yang besar bahwa Allah memberikan kita teladan
dari kalangan yang sama dengan kita, yaitu manusia. Coba kalau teladan kita atau rasul yang dikirim oleh Allah, yang diutus oleh Allah dari kalangan malaikat. Kira-kira kita akan bagaimana? Kita bisa nggak ngikutin malaikat yang tentu berbeda, dimensinya berbeda, tabiatnya pun berbeda, dan seterusnya. Alhamdulillah kan, Allah memberikan kita teladan, rasul, nabi, model yang sama dengan kita, yaitu manusia juga. Sehingga sama. Tidak ada alasan kita tidak bisa meneladani orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan kita. Hikmah yang sangat besar sekali. Yang kedua, kawan-kawan dirahmati Allah. Ketika Rasulullah marah, dan tadi kita melihat bagaimana marahnya Rasulullah dengan dengan paketnya tadi itu ya. Ini menarik, menarik sekali. Ketika beliau marah, beliau bisa mengendalikan dirinya. Jadi orang marah itu manusiawi. Tapi yang kemudian menarik dari teladan Rasulullah ketika marah adalah bisa mengendalikan dirinya. Ya kan kita selalu mungkin lebih tahu, lebih mudah mengenali Rasulullah itu bahwa beliau itu suka memaafkan, sabar, dan seterusnya gitu. Tapi ketika beliau marah pun, beliau ternyata bisa loh mengendalikan dirinya, menahan amarahnya, kemudian memaafkan dan tetap berbuat baik. Menarik ya? Orang marah tapi bisa mengendalikan diri, bisa menahan amarah. Artinya ada batas manusiawi yang wajar dan kemudian tidak berlebihan untuk keluar dari tabiat manusiawi menuju tabiat hewani gitu ya, atau tabiat syaitoni gitu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya yang ketiga, kawan-kawan dirahmati Allah. Betapa menakjubkannya sikap moral Rasulullah dalam peristiwa ini. Coba kita lihat. Ini mudah-mudahan relate nih sama kita semua. Ketika Rasulullah tadi dengan tegas dan terbuka, lantang mengambil sebuah keputusan gitu ya. Sumpah itu kan demi Allah, sumpah itu kan tegas, terang, terbuka, lantang gitu ya. Demi Allah, aku tidak akan membawa kalian. Aku tidak akan masukkan kalian ke dalam pasukan apa namanya? Pasukan perang Tabuk ini, tidak memberikan fasilitas kepada kalian berupa kendaraan, kan gitu. Tapi kemudian tidak lama ya entah ya tidak dijelaskan dalam riwayatnya berapa lama itu Rasulullah kemudian berubah pikiran, kan gitu. Katanya berubah pikiran, akhirnya mereka diberikan unta 5 sebagai kendaraan bagi mereka itu. Rasulullah hanya sebentar sajalah, saya yakin tidak ada 1 hari kayaknya. Mungkin hanya sekian menit atau sekian jam Rasulullah berubah pikiran. Nah, ketika beliau berbalik dari sikap yang tadinya awalnya marah menjadi lembut, artinya yang awalnya tidak mau membawa mereka masuk pasukan, menjadi menjadikan mereka pasukan, bahkan memberikan fasilitas. Artinya beliau menarik sikap awal, merubah keputusan menjadi yang berbeda kan gitu. Ini moral yang sangat penting bagi seseorang pendidik, bagi seorang pemimpin, sebagai seorang leader gitu ya. Bahwa tidak perlu malu, tidak perlu merasa bahwa dirinya tidak memiliki keteguhan diri untuk merubah sebuah kebijakan yang memang kebijakan itu perlu dikoreksi untuk menuju kebijakan yang lebih baik. Sering banget kita kayaknya kalau udah marah gitu ya, punya kebijakan terus kita kekeh, marah bahkan gitu ya. Entah yang memang posisinya adalah sebagai seorang suami kepada istri, atau sebagai seorang ayah kepada anak, sebagai seorang eh, presiden katakan, sebagai seorang pimpinan, seseorang bos di kantornya kepada karyawannya gitu. Sering sekali kalau kita sudah marah dalam arti membuat keputusan,
kita malu gitu kan untuk merubah keputusan itu gitu. Padahal keputusan itu perlu dirubah dan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Kita kan kadang sering sekali malu, tapi Rasulullah SAW justru mencontohkan tidak perlu malu untuk merubah kebijakan untuk menjadi lebih baik, apabila memang dibutuhkan, kan begitu. Kenapa? Ya karena pada dasarnya maslahat itu harus dicari dalam manfaat yang lebih atau seluas-luasnya atau sebaik-baiknya lah gitu. Apalagi kalau berkaitan dengan kepentingan orang banyak, apalagi berkaitan dengan pendidikan anak kita, apalagi, berkaitan dengan, apa namanya, kelangsungan rumah tangga seseorang, apabila itu adalah, kehidupan rumah tangga, kan gitu. Karena justru ketika kita justru bertahan dalam, kemarahan, emosi, dan itu menimbulkan kebijakan yang, ibarat kata ya tidak sesuai, amburadul, itu justru akan membawa kita ke dalam kehancuran, ke dalam kesesatan gitu ya. Setan itu justru yang meniupkan kesombongan, "Udah nggak usah ganti." Kalian kita tahu sebenarnya ada pilihan yang lebih baik gitu ya, dan kita ada kesempatan untuk merubah itu. Tapi kemudian setan itu meniupkan udah nggak usah. Kalau engkau merubah pendapatmu, entar engkau apa namanya, disebut oleh orang-orang sebagai pecundang, pengecut, mencela-mencele gitu. Padahal nggak ada masalah. Rasulullah yang berwibawa sewibawa itu mencontohkan kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin, nggak masalah untuk merubah, apa namanya, merubah kebijakan menjadi lebih baik. Bahkan Rasulullah itu sampai mengatakan, tadi kepada orang-orang Asy'ari, "Demi Allah aku itu insya Allah, kalau aku bersumpah atas sesuatu, kemudian aku melihat ada sesuatu yang justru lebih baik darinya, aku akan milih yang lebih baik itu, dan aku tinggal, membayar kafarat untuk karena tidak melaksanakan sumpahku itu. Karena yang lebih baik itu maslahatnya lebih besar," kan begitu. Nah, ini pelajaran penting bahwa kemarahan itu jangan menahan kita menjadi sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang bahkan, meninggalkan, kehancuran bagi kehidupan orang lain atau, kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang ada dari kisah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, menjadi petunjuk, menjadi inspirasi yang ya perlulah kita coba teladani dan coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.